Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Melina Sudirman yang hari ini akan menyampaikan ulang materi komunikasi efektif pada pertemuan 4, yaitu seni dalam berbicara. Kita semua pernah berbicara kok. Yang pertama di dalam lubuk hati kita terdalam. Karena setiap manusia terlahir untuk bisa berbicara dan dalam hatinya sendiri. Meskipun kadang dia nggak bisa mengutarakannya secara langsung, tapi dia tetap berbicara di dalam hatinya. Terus yang kedua, kita berbicara dengan bahasa yang sama. Misalnya karena saya orang Indonesia, terus saya tinggal di Indonesia, maka saya akan berbicara bahasa Indonesia kepada teman-teman dan juga keluarga saya. Terus yang ketiga, berbicara lintas bahasa. Misalnya nih, saya ketemu dengan bule, tapi saya nggak bisa bahasa mereka. Terus mereka misalnya nanya ke saya, how much, berapa? Mungkin mereka nanya sesuatu harga, karena mereka ingin beli sesuatu dari produk saya. Berhubung sayanya nggak bisa untuk berbicara bahasa Inggris misalnya, pasti saya akan memberikan isyarat, tapi dalam artian di mana saya masih tetap berbahasa, seperti itu. Terus yang keempat ada berbicara dengan isyarat tubuh. Nah, kalau ini kita berbicara dengan teman-teman kita yang disabilitas. Mereka tidak bisa mengutarakannya secara langsung dari bibir mereka, tapi mereka bisa mengutarakannya dengan gerakan-gerakan yang mana sudah dikenal sebagai bahasa isyarat. Nah, berbicara itu sangat berhubungan dengan bahasa. Kemampuan berbicara dan berbahasa itu sangat dibutuhkan oleh setiap orang. Kemampuan berbicara bisa menunjang kemampuan kita dalam berkomunikasi. Nah, kalau misalnya kita nggak bisa berbahasa, yang pertama tadi, misal tadi kita ketemu dengan bule, terus kita nggak bisa bahasa mereka, ya kan sangat kesulitan bukan? Kita harus menggunakan isyarat kepada mereka. Nah, selanjutnya adalah definisi berbicara efektif, yaitu seperti yang saya sampaikan sebelumnya, itu adalah sarana penyampaian ide alias informasi kepada orang atau halayak secara lisan, dengan cara yang mudah dimengerti oleh pendengarnya. Nih, sistemnya itu juga beda-beda loh. Misalnya kita ngomong ke anak-anak dengan ngomong ke orang dewasa, pasti kan berbeda ya cara membicarakannya. Misal kayak kita ngomong ke anak-anak dengan bahasa yang terlalu baku, terlalu formal, terlalu banyak diksinya, anak-anak pasti tidak akan mengerti, bukan? Selanjutnya adalah tujuan berbicara efektif. Ada 4 poinnya di sini. Yang pertama adalah hemat waktu. Usahakan setiap berbicara itu langsung aja pada ke intinya. Boleh sebenarnya kalau kalian berikan sedikit intermezzo, variasi gitu. Asal jangan terlalu berlebihan dan juga ingat tempatnya. Ingat seni ya. Jadi ingat kepada siapa kalian itu berbicara. Misal kalian berbicara di depan panggung, lagi memberikan pidato, terus kalian terlalu bertele-tele, yang ada pendengar pasti akan bosan. Tapi kalau konteksnya kalian sedang berbicara kepada teman, dalam artian kalian sedang curhat, pasti teman butuh untuk informasi lebih detail mengenai masalah kalian. Oke, yang kedua adalah pesan tepat sasaran. Jangan lupa pesannya harus tepat sasaran. Jangan memberikan sesuatu di luar konteks dari pendengar. Misal kalian ingin memberikan pembelajaran mengenai bidang karir, tapi ngasih konteksnya ini konteks pembicaraannya ini adalah kepada anak-anak SMP, tentu tidaklah cocok. Selanjutnya, yang ketiga adalah membuat hubungan menjadi lebih kuat. Jadi, kita membuat pendengar kita itu merasa bahwa apa yang kita bicarakan ini tuh penting gitu, sehingga ia merasa, wah ini, sesuatu yang menarik untuk didengar. Selanjutnya yang keempat adalah, eee, berbicara efektif ini dibutuhkan dalam berbagai bidang pekerjaan, karena dimanapun kita, pasti kita diminta untuk bisa berkomunikasi dengan baik dengan tim kan, karena kita pada dasarnya adalah makhluk sosial, kita pasti butuh untuk berbicara, untuk meminta tolong, untuk berterima kasih kepada orang-orang. Nah, siapa sih yang sebenarnya harus berbicara efektif? Berbicara efektif itu sebenarnya nggak hanya diperuntukkan bagi mereka yang seringkali tampil buat ngomong di depan orang-orang, di depan banyak orang.
Siapapun itu harus bisa sebenarnya menerapkannya agar pembicaraannya itu lebih mudah dimengerti dalam beraktivitas sehari-hari. Oke, buat yang satu ini, kita akan masuk ke contohnya aja ya biar lebih mengerti. Are you ready? Oke, yang pertama, di sini ada seorang guru namanya Bu Sinta, ada seorang siswanya bernama Rudi. Bu Sinta bertanya kepada Rudi, kenapa kamu tidak mengerjakan pekerjaan rumah? Terus si Rudi cuma jawab, saya sakit Bu. Nah, kalau menurut kalian apakah ini sudah pembicaraan yang efektif dari si Rudi? Mari kita lihat. Tidak jelas sakitnya apa dan juga tidak jelas juga kapan waktunya. Nah, kan agak aneh ya. Menurut kalian apakah si Bu Sinta akan memberikan toleransi kepada si Rudi? Misalnya dia hanya bilang, "Saya sakit, Bu," tapi tidak jelas sakitnya itu apa. Bisa jadi dia hanya mencari alasan. Mungkin aja dia emang sakit, tapi sakitnya itu terkilir kaki. Terus apa hubungannya dong dengan dia tidak bisa menulis? Seperti itu. Dia intinya di sini tidak menerapkan, proses pembicaraan yang efektif, di mana dia bisa jadi di sini si Rudinya ini tidak terbuka alias berbohong kepada gurunya, hanya sekedar mencari-cari alasan supaya, si Ibu Sinta ini bisa mentoleransinya saat dia tidak mengerjakan pekerjaan rumahnya. Selanjutnya yang kedua, ada siswa bernama Bisma. Nah, saat Bu Sinta bertanya kepada Bisma kenapa dia tidak mengerjakan PR-nya, maka Bisma menjawab, "Maaf Bu, saya tidak bisa membuat pekerjaan rumah karena saya sedang demam tinggi tadi malam." Apakah ini sudah benar menurut kalian? Ya, ini sudah efektif karena sangat jelas dan juga terlihat sopan. Si Bisma sudah menjelaskan bahwa dia tidak bisa mengerjakan pekerjaan rumahnya karena sedang demam tinggi. Wah, pasti setiap orang kan akan merasa sangat berbahaya jika demam tinggi. Wajar jika si Bisma tidak bisa berpikir dengan jernih dan juga tidak bisa untuk menulis pekerjaan rumahnya. Dan kapan waktunya? Yaitu benar tadi malam. Berarti Bisma adalah bisa digambarkan sebagai murid yang terbuka dan jujur terhadap apa yang ia bicarakan. Selanjutnya, ada siswi bernama Melania. Saat Bu Sinta bertanya, kenapa kamu tidak mengerjakan PR? Maka Melania menjawab, kemarin hujan deras, Bu. Saya kehujanan karena tidak bawa payung. Saya tidak bawa payung karena saya kira tidak akan turun hujan. Akhirnya saya demam semalaman. Jadi saya tidak membuat PR. Nah, kalau menurut kalian apakah ini sudah benar jawabannya? Bohong kalau kalian nggak pusing mendengarnya. Pertama, karena si Mela ini terlalu melebih-lebihkan kata-katanya. Aneh kan yang namanya kehujanan sudah pasti tidak pakai payung. Kalau dia pakai payung, pasti dia tidak akan kehujanan. Terus dia tidak menyangka akan turun hujan. Sebenarnya hampir semua kita kadang tidak tahu kapan pastinya hujan akan turun. Bahkan saat sudah diprediksi sekalipun, hal itu bisa saja tidak terjadi sesuai dengan prediksi seperti itu. Jadi antara si Mela ini ingin berbohong atau mencari alasan-alasan, atau memang dia benar jujur tapi dia tidak mampu untuk mengungkapkan kata-katanya dengan lebih baik. Seperti itu contohnya. Nah, dari satu, 2, dan 3 contoh yang saya berikan tadi, kira-kira menurut kalian yang mana yang paling tepat? Kalau saya sih yang nomor 2 ya, yang singkat, padat, tapi tetap jelas. Jelas apa maknanya, jelas apa yang dia sampaikan, dan jelas terlihat bahwa dia berbicara benar-benar efektif dan tampak sisi terbukanya dia untuk menjabarkan apa yang sebenarnya terjadi dalam dirinya, kenapa dia tidak mengerjakan PR-nya. Selanjutnya, bagaimana sih cara kita untuk bisa berbicara dengan efektif? Yang pertama, berpikir dengan jernih sebelum berbicara, karena saat kita merasa nervous, pasti sulit kan untuk bisa berbicaranya. Misal saat kita lagi di depan panggung, terus kita udah kena demam panggung duluan nih, udah nervous duluan. Pasti apa yang udah kita susun, apa yang udah kita konsepin, apa yang udah kita hafal, buyar semuanya. Maka itu penting untuk berpikir dengan jernih sebelum berbicara. Kemudian kenali lawan bicaranya. Tadi saya juga udah sebutkan, kita harus mengenali lawan bicara kita. Misal kita ngomong dengan anak-anak, itu konsepnya berbeda saat kita ngomong dengan orang dewasa.
Kemudian, buat pembicaraan yang ringkas namun efektif. Nah, seperti si Bisma tadi, kita harus tetap ngomongnya singkat, tapi tetap harus efektif alias bisa jelas dan juga dimengerti. Kemudian, beri gambaran pada perbincangan. Misal seperti saya memberikan contoh-contoh supaya bisa dimengerti bagaimana sih konsepnya berbicara efektif ini. Kemudian juga ada hindari kata-kata pengisi yang tidak penting, misalnya kayak atau eh, gimana ya, tidak formal kesannya, seperti itu. Nah, kapan kita harus berbicara efektif? Yang pertama, berbicara di depan halayak ramai, misalnya saat kita melakukan berpidato, berceramah, atau memberikan kata sambutan. Karena ini wajib supaya pendengar kita juga tidak bosan dan langsung gampang mengerti. Jangan lupa diingat lagi bahwa tujuan berbicara efektif adalah agar ide dan informasi yang kita sampaikan melalui lisan ini bisa langsung mengenai si pendengar dan langsung membuat mereka mengerti dengan apa yang kita bicarakan. Kemudian saat melakukan wawancara, nah wawancara ini kan penting nih, kita membutuhkan narasumber atau kita yang menjadi narasumber, maka kita harus berbicara dengan terbuka, harus berbicara dengan jujur, harus berbicara dengan seefektif mungkin agar tidak membingungkan orang lain. Kemudian saat mengemukakan pendapat juga nih. Nah, saat mengemukakan pendapat itu pasti penting supaya tidak terlihat bertele-tele dan orang lain juga bisa menerima pendapat dari kita. Kemudian juga saat memberikan pengarahan, pasti supaya orang lain bisa mengerti kita dengan lebih natural. Baiklah, sekian presentasi mengenai seni dalam berbicara oleh saya. Semoga apa yang saya sampaikan ini bisa bermanfaat untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.